Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Saya Hanifia Putri Hidayati dari kelas 2021C, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat menurut René Descartes. Secara segi etimologi, filsafat berasal dari kata philos, yaitu cinta, dan sophia, yaitu bijaksana, yaitu cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ciri-ciri filsafat: yang pertama, kohoren; 2, rasional; 3, holistik; 4, memberi visi. Fungsi filsafat: fungsinya memberi jawaban perangkat dan pemersatuan kebenaran. Landasannya ada 3, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila menurut Aristoteles mengatakan bahwa ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Landasan epistemologi Pancasila. J.F. Faril mengatakan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Landasan aksiologis Pancasila. Menurut Theodor Bremer mengatakan cabang ilmu yang menyelidiki inti dari semua filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan fundamental sebagai segala sumber hukum, tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Dengan alasan secara formal konstitusional, secara praktis fungsional, secara psikologis dan kultural, secara potensial. Bintang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Rantai nilai kemanusiaan ini mengandung artinya bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana beringin. Ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Kepala Banteng memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan legislatif seperti DPR. Padi dan kapas mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lain. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Artinya semua aturan kehidupan, hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. 3. Nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang selalu dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran. Yang dimaksud pokok pikiran adalah suatu hal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Pokok pikiran diantaranya
Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara kesatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini mewujudkan pokok pikiran persatuan dan pengertian yang lazim negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pola pikir ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dapat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pokok pikiran keempat, pada negara berdasarkan atas keutuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harusnya mengandung isi mewajibkan pemerintahan dan menyelenggarakan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran keutuhan yang Maha Esa dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Terletak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah bahasa Inggris yang disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut beberapa ahli Jahili 1999, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Dictionary dalam Winataputra 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. 3 macam nilai menurut Noto Negoro antara lain: nilai material yang segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dibedakan atas nilai kebesaran yang bersumber pada akal manusia, nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi pada mutlak bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Moral berasal dari kata mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat. Kelakuan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perubahan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. 1. Aspek konsep moral, kesadaran hidup berdemokrasi, pengetahuan nilai moral, pemahaman materi demokrasi, pandangan ke depan, manfaat demokrasi ke depan, penalaran moral, alasan senang demokrasi, pengambilan keputusan,
Bagaimana cara hidup demokratis? Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan penyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksi berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, norma hukum dengan sanksi berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksa oleh alat negara. Hubungan nilai dan moral. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh sesuatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikannya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasukkan wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antar moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yang merupakan suatu ajaran baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah suatu filsafat Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai, norma, dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku, praksis, dan dalam kehidupan manusia. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu, memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dua, memberikan kebebasan dan keagamaan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain. Empat, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuhan kembang agama yang dianut oleh masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu, memberikan hak dan kewajiban pada masyarakat dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Dua, kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapat kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. Satu, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. Dua, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Tiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Empat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia. Lima, mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. 6. Tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. 2. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat dipimpin oleh pemimpin dan hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. 3. Kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan norma.
Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9 halaman 114. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Sebagai contoh, ketika suatu keluarga ingin mendambakan keluarganya menjadi orang yang baik, keluarga yang terhormat, maka mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan tersebut disebut norma. Jadi suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9 halaman 16. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dengan norma aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9 halaman 116. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikiran seperti Insinyur Soekarno, M. Yamin, Supomo. Masing-masing pemikiran mengajukan usulan dengan argumentasi. Dalam proses tersebut, para elit bangsa mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9 halaman 118-119. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain ketiga fungsi tersebut, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, Universitas Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9 halaman 119. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara itu harus dijalankan, tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila sebelum bisa dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 9789790286676 halaman 120. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, SBN 97897902866276 halaman 120. Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara.
Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit Unesa University Press Anggota EKP ISBN 9789790286 halaman 120. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019 Pendidikan Pancasila Penerbit Unesa University Press Anggota IKP ISBN 9789790286 halaman 120. Sekian dari pembacaan PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.